Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Laravel testing. Testing atau pengujian adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini, karena kita menggunakan Laravel, kita sedang melakukan pengembangan perangkat lunak berbasis web. Maka tentu saja untuk menghasilkan suatu web app yang baik menggunakan Laravel, kita harus menjalankan langkah testing ini. Karena Laravel dibangun dengan sangat mempertimbangkan dan memperhatikan agar langkah testing mudah dilakukan. Adapun alat-alat atau tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan testing atau pengujian, karena Laravel menggunakan bahasa script PHP, maka tools yang bisa digunakan diantaranya ada PHP Unit, ada Mockery, ada PHP Specs, dan lainnya. Dan sementara untuk PHP Unit itu sendiri sudah menjadi bagian yang terintegrasi dengan Laravel. Jadi saat kita menginstall Laravel, maka Laravel sudah memboyong PHP Unit sebagai tools untuk melakukan testing. Lalu apa itu PHP Unit? PHP Unit adalah suatu framework pengujian yang berorientasi pada programmer yang diperuntukkan untuk melakukan pengujian terhadap script-script PHP. Dan PHP Unit itu sendiri dibuat oleh seorang developer bernama Sebastian Bergman. Dan untuk source code-nya kita bisa cek di GitHub. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin cek, boleh cek atau search di GitHub ya. Lalu kapan kita menggunakan PHP Unit? Atau untuk apa PHP Unit itu? Beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan PHP Unit yaitu untuk yang pertama crawling your site URI. Jadi dengan PHP Unit kita bisa memastikan atau mengecek apakah URI atau rute-rute dalam aplikasi kita berjalan dengan seharusnya atau ada error. Termasuk dengan PHP Unit juga kita bisa mengecek atau menguji jika terdapat form atau fitur untuk melakukan interaksi user, memasukkan data atau mensubmit sesuatu ke dalam aplikasi kita. Nah, kita bisa cek dengan PHP Unit apakah form tersebut bisa berjalan dengan baik atau ditemukan error. Termasuk dengan PHP Unit, kita bisa melakukan pengecekan terhadap status code dari HTTP request. Contohnya beberapa status code yang kita dapatkan ketika melakukan request, apakah itu GET, POST, ataupun jenis-jenis request yang lain, maka kita bisa lakukan pengecekan dengan PHP Unit. Semisal beberapa contoh status code untuk HTTP request ada 200 atau 200 untuk status OK, ada 201 untuk created, kemudian ada 404 untuk not found, dan status code yang lainnya. Dan semua status itu kita bisa lakukan pengecekan dengan menggunakan PHP Unit. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lakukan beberapa pengetesan atau bagaimana cara menggunakan PHP Unit itu sendiri. Di sini saya memiliki sebuah aplikasi Laravel yang masih fresh yang baru terinstall dan belum dilakukan konfigurasi apapun. Untuk lebih mendalami mengenai testing pada Laravel, tentu kita harus berpedoman pada dokumentasi Laravel itu sendiri. Nah, jika kita cek, kita bisa dapati untuk pembahasan lebih lengkap mengenai Laravel itu ada di menu testing ya. Dalam dokumentasi ini dikatakan bahwa dukungan untuk testing mengenai PHP Unit atau dengan PHP Unit itu sudah termasuk yang kita bisa dapati pada file phpunit.xml. Nanti kita bisa cek, kita temukan di directory atau di struktur aplikasi kita. Kemudian secara default aplikasi Laravel yang kita install akan memiliki test directory yang memiliki dua directory di dalamnya, yaitu fitur dan unit. Secara sederhana, pembagian dua directory ini yaitu fitur dan unit adalah directory untuk menyimpan file-file untuk melakukan pengecekan apakah secara unit atau fitur. Nah, kalau unit itu sendiri yaitu pengecekan yang fokus terhadap sesuatu yang sangat kecil ya. Jadi maksudnya lebih kepada fungsi-fungsi tertentu. Jika kita memiliki sebuah controller dan di dalamnya ada fungsi tertentu, nah maka kita bisa melakukan pengecekan dengan unit test. Sedangkan untuk fitur test
yaitu pengujian yang bisa kita lakukan untuk porsi pengujian yang lebih besar ya. Di dalamnya termasuk bagaimana beberapa objek berinteraksi satu sama lain, atau bahkan termasuk full HTTP request kepada sebuah JSON endpoint. Dan di sini dikatakan secara umum sebagian besar dari tes yang kita lakukan itu akan menggunakan fitur tes. Karena dengan jenis tes ini akan menghasilkan keyakinan kepada kita bahwa sistem kita sudah berjalan dengan baik atau secara keseluruhan berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Baik teman-teman, mari kita coba langsung cek saja di struktur file pada project Laravel yang tadi saya tunjukkan. Nah, di sini kita bisa cek bahwa sudah terdapat directory test yang di dalamnya terdapat dua directory, yaitu fitur dan unit. Kemudian ada file creates application.php dan di sini ada testcase.php, dan di dalam masing-masing directory fitur dan unit terdapat file dengan nama example test. File-file ini secara otomatis di-generate saat kita menginstalasi Laravel. Nah, kita bisa cek seperti apa isinya. Di sini ada sebuah kelas example test ya yang extend terhadap test case, yaitu file ini. Kemudian di dalamnya ada sebuah fungsi untuk melakukan pengujian. Ya, dan di sini ada sebuah objek yang berisi sebuah get request ya terhadap root directory. Kemudian objek respon ini mengakses atau menjalankan sebuah metode asset status 200 ya. Yang pada intinya dengan metode ini kita bisa melakukan pengujian terhadap sebuah URI atau rute. Jika memang ternyata terdapat URI ini, maka seharusnya nanti hasil pengujiannya akan oke ya, atau valid, tidak akan menghasilkan error. Nah, selanjutnya jika kita cek file example test pada directory unit, di sini ada perbedaan. Kita cek di atasnya untuk namespace yang digunakan untuk directory unit yaitu test unit, sedangkan untuk fitur namespace-nya pada test fitur. Kemudian dalam kelas example test yang ekstern terhadap test case ini, kita bisa cek di sini ada sebuah function dengan nama test example. Dalam function ini terdapat sebuah metode untuk menegaskan apakah suatu fungsi berjalan dengan baik atau tidak, dan di sini dicontohkan dengan langsung mengisi parameternya dengan true. Maka nanti saat kita tes, tentu ini akan menghasilkan nilai true. Untuk menjalankan testing, nah kita bisa cek di dokumentasinya. Karena kita menggunakan PHP unit, kita bisa coba menjalankan tes dengan cara seperti ini. Kita gunakan terminal, kemudian kita ketik ./vendor/bin/php unit. Ataupun kita juga bisa menggunakan PHP artisan dengan cara mengetikkan PHP artisan test. Jadi kita coba langsung saja jalankan testingnya. Kita akan gunakan terminal bawaan VS Code. Cara yang pertama kita gunakan ./vendor kemudian bin/php unit. Langsung saja enter. Nah, di sini ada informasi bahwa PHP unit yang digunakan adalah versi 9.5.10 ya, by Sebastian Bergman dan kontributor lainnya. Kemudian di sini ada titik-titik dua kali dan ada informasi 2/2, maksudnya berarti ini menunjukkan ada 2 kali tes yang dilakukan atau 2 kali pengujian yang dilakukan. Kemudian semuanya dilakukan dengan selesai 100%. Ada informasi waktu yang digunakan, memori yang digunakan, dan selanjutnya statusnya oke, ada 2 tes dan 2 assertions ya. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan baik itu pada fitur ataupun unit test terdapat 2 kali pengujian dan statusnya oke. Jika kita mengganti ini dengan statusnya false, kita coba save, kemudian coba kita jalankan kembali, maka akan ditemukan satu pengujian yang failure ya, dan diinformasikan di mana letak errornya ya, atau kesalahannya. Nah, dengan cara seperti ini tentu ke depan kita akan sangat dimudahkan untuk pengujian aplikasi kita, karena kita bisa melakukan pengujian terhadap fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi kita
dengan cara seperti ini tanpa perlu kita mengecek satu persatu, membuka aplikasi, kemudian mengakses link, rute, atau melakukan submit terhadap form ataupun hal yang lainnya. Tentu akan sangat memakan waktu. Tapi dengan testing seperti ini, kita akan sangat menghemat waktu dan akan lebih mudah, di mana kita bisa menemukan error-error atau bugs-bugs dalam project kita. Oke, kita kembalikan parameternya menjadi true. Coba kita gunakan cara kedua untuk menjalankan tes, yaitu menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan test. Kemudian enter. Nah, maka kurang lebih akan seperti ini ya, menggunakan PHP Artisan. Jadi di sini ada fast, kemudian ada informasi example berjalan dengan baik ya, menandakan tidak ada error. Kalaupun kita coba rubah lagi, kita jadikan parameternya false, kemudian kita coba jalankan lagi PHP Artisan test, maka akan ada informasi file atau error terhadap tes yang dijalankan, kemudian ada informasi di mana letak errornya. Untuk selanjutnya, mari kita coba buat file test kita sendiri. Bagaimana caranya? Jika kita mengacu pada dokumentasi di Laravel itu sendiri, cara membuat test atau creating test yaitu kita bisa menggunakan make test artisan command ya. By default, test will be placed in the test feature. Jadi ketika kita melakukan perintah PHP artisan make test, kemudian nama testnya apa, misal user test, maka secara default user test ini akan tersimpan pada direktori fitur. Sedangkan jika kita ingin membuat unit test dan tersimpan pada unit directory, maka kita harus menambahkan option dash unit di belakangnya. Jadi seperti ini perintahnya, PHP artisan make test user test dash unit. Maka ini akan tersimpan pada direktori unit. Mari kita buka terminal kembali di sini. Saya coba clear screen dulu dan kita coba membuat tes kita sendiri dengan PHP artisan make test, kemudian nama tesnya semisal kita gunakan user test ya, maka ini secara otomatis akan tersimpan pada directory fitur. Kita coba enter. Nah, test created successfully, dan di sini kita bisa dapati muncul file baru dengan nama usertest.php yang isinya sama, hanya mengecek get request untuk URI slash ya atau root folder. Oke, kita coba ganti saja namanya ini menjadi test underscore login URI misalkan gitu ya. Lalu kita coba tes sebuah URI slash login, kemudian dengan aset status 200. Jadi kita bisa cek apakah ini statusnya 200 oke atau tidak. Kita coba save dan kita jalankan PHP artisan test. Nah, maka di sini ditemukan file ya, test fitur user test login URI file. Kenapa? Karena memang dalam aplikasi kita belum terdapat sebuah URI login ya. Kita bisa cek di routes kemudian web.php. Di sini hanya baru terdapat satu rute untuk root directory ya. Ya, coba kita tambahkan sebuah URI baru login, kemudian di sini hanya mereturn sebuah teks misalnya ini URI login. Coba kita save, kemudian kita coba clear screen dulu dan jalankan PHP artisan test, maka semua tes berjalan dengan valid ya, jadi tidak ada error dalam project kita. Dan kemudian teman-teman, kita bisa ketahui dengan cara tadi ya, secara default Laravel akan menjalankan PHP unit secara sequence ya atau berurutan, bukan dalam suatu proses yang paralel. Maka jika kita ingin menjalankan PHP unit ini dengan cara paralel, kita bisa menambahkan sebuah option. Ketika kita menjalankan command PHP artisan test, kita bisa tambahkan option dash parallel ya. Coba enter. Di sini ada dialog
jika kita ingin menjalankan tes secara paralel, kita membutuhkan suatu package yaitu Parates ya. Dan tentunya jika kita ingin menjalankan tes secara paralel, kita harus install package tersebut. Jadi kita jawab yes. Selanjutnya tunggu sampai instalasi selesai. Di sini ada informasi instalasi selesai, publishing complete. Kemudian Laravel otomatis langsung menjalankan tes ya secara paralel. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Ada 3 titik karena kita baru memiliki 3 pengujian, dan ada informasi semuanya berjalan dengan baik atau oke. Kemudian jika teman-teman ingat, di project sebelumnya kita sudah pernah menginstall Laravel Breeze ya sebagai salah satu starter kit bawaan Laravel. Nah, saya coba buka dulu sebuah aplikasi Laravel yang sudah terinstall Laravel Breeze. Nah, di sini ada Laravel Breeze. Nah, jika kita cek di dalam directory test pada aplikasi yang sudah terinstall Laravel Breeze, pada directory test kemudian fitur, di sini akan ada directory baru yaitu out. Maka secara otomatis Laravel Breeze akan menghasilkan file-file test untuk fitur-fitur yang dia miliki ya. Di antaranya ada authentication test, kemudian email verification test, dan lain sebagainya. Jadi otomatis kita bisa melakukan pengecekan atau pengujian terhadap fitur-fitur yang terdapat pada Laravel Breeze. Kita coba saja jalankan langsung testingnya untuk aplikasi yang sudah terinstall Laravel Breeze. Kita jalankan PHP Artisan Test. Baik, di sini saya menemukan ada 15 file. Kenapa? Kita coba bisa cek satu persatu. Di sini ditemukan bahwa no connection could be made because target machine activity refused ya. Jika teman-teman mendapati file seperti ini jangan kaget ya. Ini bisa dipastikan karena kita lupa untuk menyalakan atau mengaktifkan server DBMS-nya. Karena saya menggunakan exam, saya coba jalankan dulu DBMS server MySQL-nya. Saya klik start. Kemudian kita coba jalankan ulang untuk pengujiannya. PHP Artisan Test. Oke. Nah, setelah tadi saya menjalankan DBMS servernya, maka pengujian-pengujian yang terdapat pada aplikasi kita sudah berjalan dengan baik. Intinya di sini bisa dipastikan bahwa fitur-fitur yang diuji semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan dengan hasil ini kita bisa meyakini bahwa aplikasi yang kita bangun sudah bisa digunakan dan semua fitur-fitur yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Dan tentunya jika kita sudah melakukan pengujian dan mendapatkan hasil yang valid, yang oke, maka aplikasi kita sudah siap digunakan untuk di hosting ataupun digunakan oleh klien kita. Dan yang teman-teman perlu ketahui bahwa untuk penamaan dari file-file untuk testing ini harus diakhiri dengan tes ya, atau suffixnya ada tesnya. Karena jika kita cek di phpunit.xml, ini adalah file konfigurasi untuk PHP unitnya. Nah, di sini kita bisa temukan dalam tag test suite ini ya. Ada name-nya unit, kemudian ada fitur yaitu jenis pengujian yang kita gunakan. Dan di sini direktorinya suffix untuk filenya itu harus test.php. Jadi jika kita nanti menghapus atau mengganti suffix atau akhiran nama file dari file tes kita, misalkan kita hilangkan tesnya ini, maka file ini tidak akan dikenali sebagai sebuah file pengujian dan akan diabaikan. Makanya ketika nanti kita membuat file-file untuk pengujian atau testing harus berakhiran test.php. Demikian untuk video kali ini. Adapun untuk jenis-jenis testing yang lain, silahkan boleh kalian cek atau kalian coba sesuai dengan dokumentasi yang ada pada website Laravel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.